Pemirsa, kita bertemu lagi di acara diskusi yang paling populer di Republik ini. Malam ini kita akan mengupas kembali Bank Senturi. Satu kasus yang sudah berlangsung dari 2008 terjadinya, dimulai 2009, penuh hiruk pikuk soal bailout 6,7 triliun ke Bank Senturi yang dipertanyakan oleh DPR dan seolah-olah itu pemborosan uang negara dan uangnya entah kemana. Tapi malam ini kita akan mentelusuri lebih lanjut karena tiba-tiba Ketua KPK mengatakan tidak bisa mengusut Wapres walaupun besoknya diralat lagi. Saya ingin lebih jelas dari pelakunya, salah satu dari pelakunya yaitu Bung Akbar Faisal. Jadi saya ingin tahu dari Bung Akbar, ini apa pentingnya masalah ini kita masih lanjutkan sampai hari ini. Ada 3 alasan bagi saya dan fraksi saya untuk tetap mengawal kasus ini. Yang pertama adalah menunjukkan sebuah konsistensi, barang yang sangat mahal di parlemen sana sekarang. Yang kedua, mencoba dengan sekuat tenaga menegakkan konstitusi yang dalam kenyataannya memang selalu sering ingin dibelok-belokkan. Dari yang seharusnya domain DPR dengan hak menyatakan pendapat pada tanggal 3 Maret tahun 2010 untuk kemudian dibawa ke ranah hukum, dan inilah jadinya. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, melawan kepura-puraan kita semuanya, melawan lupa segala macam. Kepura-puraan DPR seperti yang saya katakan tadi, mau menyelesaikan atau tidak, dan menyandra seorang yang kebetulan bernama Pak Budiono hari ini. Seakan-akan adalah sahabat atas nama, apapun namanya organisasi, partai-partai yang ada bersama Pak Yani segala macam. Tapi sebenarnya penyanderaan. Hanya Hanura yang menunjukkan bahwa kita selamatkan konstitusi kita. Yang kedua adalah menyelamatkan kepura-puraan para penguasa juga, yang seakan-akan mengatakan, oh enggak, kebijakan kami tidak bisa dipidanakan dan seterusnya. Siapa yang bilang? Ada begitu banyak ahli hukum tata negara yang mengatakan bahwa yang namanya kebijakan bisa selama itu niatnya ternyata tidak benar dan seterusnya dan seterusnya. Kita sudah selesai di situ. Nah, yang terakhir ini saya rasa yang paling butuh perhatian kita semuanya adalah melawan kepura-puraan aparat penegak hukum. Dalam hal ini KPK. KPK juga pura-pura. Saya agak kesulitan mencari kata yang lain untuk mendebat Bang Karni soal itu. Kalau hanya dengan 2 nama ini, maka kemudian kita harus menunggu 2 tahun, terlalu lama. Dukungan yang kita berikan kepada KPK cukup sudah. Tapi jangan sampai KPK beranggapan bahwa kita memberinya cek kosong, yang mereka bisa tulisin berapapun di situ. Enggak. Saya termasuk orang anggota DPR, saya menggunakan lambang ini, Bang, ini berat ini saya pakai ini. Saya anggota DPR yang menolak apapun bentuk yang namanya pelemahan KPK. Tapi dengan itu kemudian jangan KPK jadi cengeng. Ketika kita mengkritisi untuk kemudian dikatakan, wah ini mengintervensi dan segala macam. Tugas tim was adalah melakukan pengawasan itu. Ada SK-nya saya bawa, apakah perlu dibacakan? Tidak perlu. Nah, kalau mau dikatakan 2 orang ini yang tersangka ini, oh ya, kalau dikatakan sabar dong. Ini kan soal hukum, boleh silakan saja. Dengan menggunakan pendekatan bubur panas. Saya ingin mengatakan buburnya nggak panas lagi sekarang, udah basi. Ada pertanyaan yang tidak dijawab oleh KPK pada saat kami bertemu dulu. Apa kesalahan yang Anda temukan untuk kemudian menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka? Apa kesalahan Ibu Siti Fadliah untuk dikatakan Anda sebagai tersangka? Memang 2 nama ini juga dalam rekomendasi partai saya, Partai Hanura itu mengatakan iya, dia juga ikut bertanggung jawab. Tapi kami pengen tahu. Cuman KPK tidak menjawabnya karena mengatakan ini adalah etika pemeriksaan. Oke. Nah, maka kemudian pada titik itu saya sebagai tim pengawas mulai bertanya-tanya dalam diri saya, apa ya kira-kira ya? Setahu saya, Pak Budi Mulya sebagai Deputi Bidang Moneter yang muncul ke permukaan adalah dalam urusan ini adalah dia mendapatkan atau menerima atau meminjam uangnya Robert Tantular sebanyak 1 miliar. Itu kan sebelum bailout. Iya, tetapi kemudian itu kan makanya saya bilang tadi. Yang diharapkan DPR kan apa hasil KPK setelah bailout? Itu yang saya tanyakan karena tidak dijawab.
Kalau kemudian cuma itu masalahnya, kan kita kan tidak tahu jawabannya. Maka kemudian dia akan terkena, orang ini bernama Budi Mulya yang sudah mundur dari BI ini akan terkena yang namanya pelanggaran kode etik. Yang benar aja. Kemudian Ibu Siti Fajriah, apa kesalahannya? Memang orang ini juga harus bertanggung jawab. Tapi kan abang tahu bagaimana orang ini lagi sakit, kasihan. Saya ingin membacakan salah satu hasil rapat, ini ada apa? Transkrip ini ya. Pada tanggal 24 rapat yang dipimpin oleh Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani. Saya kutip saja, supaya orang mengatakan, apakah Akbar Faisal dan fraksinya ini hanya mencari-cari kesalahan? Enggak, ada dasarnya. Apa? Pak Budiono, dia mengatakan gini, saya ingin kembali ke masalah perhitungan KAR. Ini jangan sampai saya terutama dianggap sebagai orang yang memberikan informasi yang salah. Memang pada saat itu yang diketahui itu ya seperti itu. Saya minta nanti para pengawas untuk benar-benar membuat statement seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini. Jadi untuk clear bagi semua, saya minta Ibu Fajriah. Perintah loh Pak, dari gubernur kepada deputi. Membuat sebuah verifikasi bahwa tanggal ini data yang tersedia memang segini. Pada saat kita memutuskan FPJP, yang kita tahu ya 2, maksudnya barangkali 2 triliun ya. Berapa itu? Ini perlu dimasukkan dalam record karena ini masalah BI. Semua masalah BI dan kita bertanggung jawab apapun. Menggunakan kata bertanggung jawab. Transkrip rapat. Tapi ini rapat 20 November. 24 November. 24 setelah ya, setelah sudah angka itu sudah keluar dan Ibu Sri Mulyani kaget. Bagaimana bisa ada angka yang terlalu besar padahal sebenarnya tidak begitu rekomendasinya. Tapi oke, angka-angka ini, data-data ini sudah kita keluarkan sejak 3 tahun lalu, Pak Karni. Saya ingin mengatakan begini. Jangan sampai orang mengatakan bahwa kita melakukan pembusukan kepada KPK dan menekan dan segala macam untuk memaksa KPK mendapatkan satu nama yang kebetulan hari ini adalah Wakil Presiden. Enggak. Bukan itu target saya. Saya bahkan hari ini begitu yakin yang namanya... Apa targetnya kalau gitu? Yang saya bilang tadi Bang, menegakkan konstitusi kita. Seandainya DPR waktu itu tidak bercoba bermain-main dengan kewenangan yang dimilikinya. Dan ini kan kita sudah melakukan hak angket. Hak angket itu adalah hak penyelidikan. Jadi kalau Pak Abraham di depan rapat pengawas mengatakan harusnya DPR melakukan penyelidikan, Pak Abraham kita sudah melakukannya. Dan sudah ditemukan 7 fraksi memilih opsi C. Seandainya DPR tidak bermain-main dengan kewenangannya, maka lanjut hak menyatakan pendapat. Kalau hak menyatakan pendapat ada 2 risiko yang bisa dihadapi Pak. Pertama, DPR harus bersiap ketika MK mengatakan mohon maaf DPR Anda salah. Pak Budiono ternyata tidak terlibat. Maka selesai sudah. Tetapi risiko kedua adalah, dan ini juga harus dihadapi, adalah ketika MK mengatakan, oh enggak, Pak Nanda bersalah. Pada saat itulah Pak Budiono lengser dan yang kita kenal dengan istilah impeachment. Itulah risikonya sebenarnya. Yang saya ingin tahu, apakah Hanura benar-benar konsisten dari awal? Hak menyatakan pendapat. Sejarah mencatat Bang, satu-satunya fraksi yang meminta menyatakan pendapat hanya Hanura. Ya tapi pilihan C kan diikuti oleh Hanura. Oh iya C, tetapi kemudian rekomendasinya adalah kami meminta menyatakan pendapat. Hanya Hanura? Iya. Jadi yang partai lain berpura-pura? Apa yang tanya partai Yadi pura-pura? Oh saya tidak boleh mengatakan itu, tetapi itulah keadaannya. Golkar? Sama? Enggak, cuma kami yang meminta itu. Dan itu yang kami minta sampai sekarang. Kenapa ada ngerobek itu? Itu ceritanya lain. Ini kan begini, KPK ini kan selalu beranggapan bahwa bahasa yang keluar dari KPK adalah kita menekan, kami menekan tim was, menekan KPK. Yang menekan siapa? Kami nanya, kalian kerja sampai di mana? Dokumen yang sorobek itu adalah permintaan penangguhan penahanan kepada Bibit Samad Prianto dan Chandra M. Hamzah, pimpinan KPK pada periode kedua, waktu ada masalah dengan kepolisian. Tujuan kami adalah, jangan ditahan dulu, biarkan mereka selesaikan Senturi. Betapa kami concern dengan kasus Senturi. Apa yang terjadi? Dan kemudian setelah itu mereka lari-lari ya, nggak jelas lagi sikapnya. Saya ingat betul, Chandra M. Hamzah pernah mengatakan, ini ada indikasi korupsinya. Tetapi pernah pula mengatakan kepada Fahri Hamzah, saya ingat ceritanya Fahri, dia bilang begini, ente sih, kenapa dibawa ke kita, bolanya ke kita, ya ke sana aja dimainkan gitu kan. Pada titik itu saya kecewa. Saya berharap KPK jilid 3 itu tidak begitu. Tapi kenyataannya, jadi sama saja kalau intinya Anda kecewa lagi sama KPK jilid 3. Ya. Kita istirahat sejenak.